Pak Kiai, ya dimakan. Siap, Airnya siap. apa? Aduh, jejak kalau yang sana nih. Ya, Pada gak ada yang bagus ini. Ini air tehnya teh dari mana nih Pak? Oh, ini spesial ini untuk Di ini. daerah dingin Cikajang. Hmm. Pak Kiai, Hmm. dulu kan waktu Pak Kiai undang saya ke itu ya, ke rumah Abah Rohman. Abah Rahman. Oh, yang di sana. Kan udah bilang ke Pak Kiai Iya. akan mengundang juga Pak Kiai ke rumah saudara saya ini. Oh iya. Ini orangnya begitu. Ini, oh ini ya, yang saya ceritakan Pak Oh, Pak iya. Kades tuh ke Iya. saya ini. Saya ada saudara sekalian desainnya pebisnis muda. Ini Iya. berapa Oh, usianya Pak? inspiratif ini buat ini di Masih muda saya. Oh berapa? 17 tahun lebih. Iya. Makasih Pak Kiai udah menyempatkan hadir di. Iya, Kali ini Pak Kiai di biar bisa jadi ya. Ini kita sedang inilah kemarin itu ke Pak Abdul Rahman ya. Ya. Kita apa istilahnya Soal. cari ilmu lah ya. Karena ke orang tua gitu kan ya. Tapi kalau sekarang ini ke anak muda, tapi tidak berarti yang lebih muda lebih muda Enggak juga. ilmunya, bisa jadi ilmunya lebih tinggi gitu ya. Justru saya memandang ya Pak Daim ini, masa sih sering manggil Kang Daim, Oh, gitu karena ya. mungkin saudara ya. Jadi di mata saya Kang Daim ini masih muda tapi bisa dikatakan orang sukses. Oh, Jadi, Wah, enggak juga. jadi banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan di sini. Gitu. Memang kata Rasul 9 dari pintu rezeki itu ada di jual beli. Bapak jual beli apa aja? Ya kebetulan saya alhamdulillah mungkin bukan kebetulan atau mungkin sebetulnya ini udah Bisnis ya? bisnis gitu ya. Ya Allah takdirkan gitu ya. Kebetulan saya bergerak di lebih ke segmen pendidikan gitu ya. Oh, gitu. Segmen pendidikan Wah, di alat hebat. bantu pendidikan. Alat gitu ya. bantu pendidikan. Ya. Itu kemana aja itu Pak? Ya dari Sabang sampai Merauke. Sabang sama Merauke? Ya, Itu yang luar biasa. dari mulai Aceh sampai Kalau Timur Pak Kades lah, dari mana ke mana? Dari RW ke RW. Ini dari Sabang sama Merauke sampai sama Merauke ini dari RW ke RW. Tapi luar biasa itu. Ya, bentuknya gimana Pak? Itu alat jual beli pendidikannya? Ada contoh saya jadi pengen tahu nih. ya ada banyak sih sebetulnya di gudang banyak nanti Pak Kiai bisa lihat. Cuman Oh, gitu. barangkali bisa diambil dulu ya. Boleh. Ambil, Pak. ambil dulu sebentar ya. Oh, hebat ya. Jadi Pak. Ya. Oh Ini salah satunya gitu ya. Ini salah satunya. Memang Magic card. Wah. Ya. hebat. Ini maksudnya dia Pak Magic card itu apa? ya ini salah satu untuk memudahkan anak SMA gitu ya belajar fisika gitu ya. Ini salah satunya rumus-rumus yang memang bisa dihafal sambil belajar gitu ya. Ini sambil diputar, namanya juga kan magic car, kartu ajaib, Oh, kan gitu ya, iya. kartu ajaib gitu. Magic card tadi apa itu Magic card itu Pak? Ya ini kan sebetulnya ini sebutan kita aja sebetulnya. Sebetulnya kan berbentuk seolah-olah jadi kartu lah gitu kan. Dan di sini ada banyak ilmu pelajaran khususnya bidang fisika SMA. Oh gitu. Nah, Jadi si kartu ini jadi bisa jadi disihir jadi uang atau gimana nih Pak? Kan magic, kalau magic bisa jadi uang Pak, kalau Iya. gimana ya? Jadi sulap gitu. jadi Gimana, Pak? untuk memudahkan gitu ya, memudahkan belajar anak-anak SMA atau pelajar SMP juga ada, SD juga ada gitu ya. Cuman ini kebetulan khusus untuk segmentasi SMA gitu ya. Saya ada bergerak di alat bantu pendidikan tingkat SD gitu ya, tingkat SMP, SMA gitu ya. Ini salah satunya fisika, ada juga Jadi dari kimia. Sabang sampai Merauke gitu ya? Ya insya Allah alhamdulillah gitu ya, dari Luar biasa. pengalaman yang Itu, nah sekarang ini juga kan kita sedang ini ya ibaratnya mah dengan adanya COVID gimana nih Pak? ya bagi saya sebetulnya banyak hal ya, pembelajaran dari COVID ini gitu ya. Barangkali bukan hanya diri saya pribadi gitu ya, banyak orang gitu ya. Apalagi katanya ini kan kejadian mendunia ya. Mendunia Ya global. memang kalau
sisi bisnis gitu ya, usaha ini kan semua tahu kan memang ini segmentasi pasar saya lebih ke dunia pendidikan gitu ya, dan Sekarang kan anak-anak ya nggak sekolah kan di ya, rumah gitu. dan otomatis gitu ya, saya selama kurang lebih 4 bulan ini memang sisi usaha bisnis ya berhenti. Wah, berhenti. Ini harus dapat bantuan dari pemerintah dan pemerintah kan terpengaruh langsung COVID-19. Perlu dibantu atau bapak ngebantu saya? Tergantung. Ini Jadi omset turun gitu pak? bukan turun, Apa? berhenti total. Oh. Berhenti total. Ya karena memang segmentasinya dunia pendidikan. gitu Berarti ya. kalau berhenti ada uang yang tertinggal dong kalau begitu? Sangat. Kebetulan Berapa gini, itu, Pak? besar sekali. Besar berapa? Bukan 10, 20, di angka ratus, di angka ratus, angka seratusan, di atas, juta. di atas, gitu ya. Karena memang Gimana sih Pak perasaannya ketika uang segitu banyak nggak kembali lagi gimana Pak? Nggak jadi sumpah dada, nggak sempit dada. Ya, Ya. Bapak nggak kelihatan seperti orang susah ya, nggak seperti kelihatan orang yang kehilangan ratusan juta. Gimana? Gini mungkin Pak Kiai, pengalaman rohani ya, pengalaman rohani saya. Ya sisi lain, secara kasat mata manusiawi mungkin pendapatan kan berkurang, gitu ya. Tapi ketika kita kembalikan bahwa kejadian ini tidak lepas dari skenario yang maha kuasa, gitu ya, Allah, gitu ya. Kembali kepada Allah, ya. Kita, ya saya secara pribadi dan keluarga, ya kita kan istilahnya menerima dengan lapang dada gitu ya, insya Allah gitu ya, dengan introspeksi lah gitu ya, jangan-jangan secara pribadi ini ada sesuatu yang kurang pas mungkin ke belakang, cuman rentetan-rentetan kejadian-kejadian kecil yang namanya usaha Pak Kiai ya bukan kayak karyawan ya, ketika akhir bulan dapat gajian gitu kan, yang namanya usaha kan bisa kadang omset kita naik. Pak Kades juga gitu. nih dengan COVID ini sedang ini juga, tapi juga lapang dada juga sama ya. Bapak lapangnya gimana? Luar biasa ya. Lapang adanya. Tapi emang kalau memang sebenarnya lapang dada itu anugerah berarti ya dari Allah Ya. 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 Seperti Nabi Muhammad kan dalam surah itu kan sudah alam nasroh laka sodrok. Jadi kalau Allah sudah lapangkan dada seorang ketika ada masalah gitu, itu mungkin seperti Bapak ini, seperti Pak Kades juga. Saya nggak kebayang nih urusan Pak Kades dengan urusan COVID ini. Kan banyak bantuan nih. Ya katanya banyak akan ada bantuan, tapi kan belum datang aja. Sampai sekarang belum datang belum bantuannya Pak. Ada yang sudah datang. Tapi Oh, memang warnanya sisi itu- lain itu juga kalau berbicara masalah di saya ya, yang sekarang ini berhubungan dengan bantuan-bantuan itu, sisi lain harus lapang dada terhadap sikap pemerintah gitu ya. Sikap lapangnya sebenarnya apa? Karena kadang-kadang ketika bilang Ada bantuan. itu belum tentu langsung ada bantuan. Karena prosedurnya itu kan panjang gitu. Iya. Sisi lain masyarakat ini kan Kalau ketika Pak sudah Kades mendengar banyak ada kelihatan duanya ruat-ruat. Kalau di Bapak tidak ada itu tuh. karena masyarakat mungkin terlalu banyak. Oh, ada banyak. Tapi kan luar biasa Iya. Pak gitu. Jadi sebenarnya jadi itu anugerah ya Pak ya yang Allah berikan. Mana yang Bapak lebih nikmati sekarang? Lapang dada sekarang atau lebih enak uang kembali kepada Bapak? Yang kalau itu terjadi sama Bapak sekarang, perasaannya gimana? Ya, gini mungkin Pak Kiai, gitu ya. Sebelum ke sana sebetulnya kondisi ini kan tidak mendadak ya bagi saya, anak-anak dan keluarga gitu kan. Ini juga ada rentetan histori pembelajaran lah gitu kan. Yang namanya hari ini misalnya dengan kurangnya income, pendapatan atau usaha tadi gitu ya. Nah, ini kan harus pembiasaan sebelumnya gitu ya. Yang namanya kebutuhan pokok kan tetap aja harus dipenuhi. Ini juga salah satu bagaimana ya kebiasaan saya sebelumnya yang namanya usaha tidak mumpung, aji mumpung. Ini Berarti
berarti Bapak ketika ada usaha, kemudian ada chef gitu kan? Ya, ada nabung. itu juga. Itu Ini juga. berarti ilmu Nabi Yusuf dipakai, Pak. Betul, Pak. Tuh. Jadi Ilmu tidak Yusuf kan- ujug-ujug gitu Pak Kiai. Ya, kalau Nabi Yusuf kan beliau bisa memahami 7 tahun di lockdown, bisa bertahan karena ada Ya, persiapan itu. nah itu ya alhamdulillah lah, mungkin ini bagian dari pembiasaan saya dengan ketika dengan keluarga, anak-anak dan lain Berarti sebagainya. di desa warga saya alahnya kita harus bisa begitu, Pak. Bagaimana mengajarkan kepada warga agar dia punya sifat chef dia untuk menabung gitu, Pak, supaya ketika kan musibah tidak pernah dia Nah itu, bilang ya. nah itu Pak Kiai, itu ya, itu salah satunya. Bapak luar biasa tuh bisa lapang dada. Saya jadi ingat itu ya. Saya melihat Bapak ini kelihatan seperti tidak ada masalah gitu ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Kata Rasulullah ya. Wa ma wajada bil afwi ila ijab katanya. Dan tidaklah seseorang itu diberikan dengan lapang dada kecuali bagi dirinya akan bertambah kemuliaan. Amin. Bapak kelihatan sekarang segar-segar aja, kelihatan seperti orang yang kehilangan uang ratus. Saya gimana Pak? Bapak segar juga, Pak. Segar, Pak. Saya takut tidak beli KTP nya, Pak. Segar, Pak. Segar. Oh, mama segar. Jadi gitu, Pak. Jadi saya jadi ingat ada bahkan ketika kita menjaga lapang dada, sebenarnya kita sedang membangun kemuliaan. Ketika kita sempit dada, sebenarnya kita sedang meruntuhkan kemuliaan diri kita. Nah ini seperti Pak Kades dan ini berarti ya orang-orang yang sedang membangun kemuliaan dirinya masing-masing. Amin, amin. Ini gimana supaya ke orang lain bisa lapang dada? Kiat-kiatnya apa aja nih, Pak? Ya banyak gitu ya. Oke. Ya Supaya kita menabung gitu ya? Ya, kalau saya selain daripada berbicara masalah safety tadi ya, tidak aji mumpung lah gitu ya, sebagai keluarga yang memang biasa dengan usaha, gitu ya, aji mumpung ketika ada misalnya, ya mumpung ada belajar dan sebagainya, enggak juga gitu. Memang kita ingat misalnya masa depan dan seterusnya, dan kebetulan hari ini gitu. Harus terprogram. Nah itu salah satunya. Ya, di mumpung. Yang kedua ya jelas lah gitu ya, sebetulnya menjadi fondasi yang utama. Ya hidup memang Allah yang mengendalikan gitu ya. Ya, Kita percaya pada takdir gitu sangat ya. itu. Tapi kita Sangat itu. bukan menyerah pada takdir gitu kan. Bukan. Jadi kita menyiasati dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Mungkin Allah lagi mempersiapkan gitu ya keluarga ya besar saya gitu ya. Allah hendak Jadi kemana seperti gitu ya. ingat ini Pak, ketika Rasulullah kan pergi dari Taif berdakwah, kan dikejar-kejar tuh Pak, dikejar-kejar sampai dilemparin berdarah-darah gitu kan. Coba kalau kita tidak punya lapang dada sebagai Rasulullah, ya. Kan Rasulullah itu ketika dikejar-kejar beliau sudah tidak ada yang mengejar, beristirahat, kan datang malaikatnya. Yang marah itu kan malaikat Pak. Malaikat yang marah, termasuk gunung yang marah itu. Sampai gunung laporan kepada malaikat bahwa gunung siap kalau diperintahkan untuk menenggelamkan kaum Taif itu. Malaikat sudah menawarkan. Tapi itu luar biasa ya, malaikat itu Rasulullah dia bilang jangan, kami berharap katanya dari keturunan itulah akan muncul orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Oh jadi yang lapang dada itu Pak luar biasa ya. Dan kenyataan memang beberapa tahun berikutnya orang-orang yang membantu tegaknya agama Allah itu adalah keturunan dari Taif itu Pak. Luar biasa itu. Terus orang-orang yang lapang dada itu orang-orang yang ketika dia punya kesabaran yang tinggi, ketika dianiaya, disakiti, memaafkan, membangun silaturahmi, itu kata Rasulullah mereka orang yang sedang meninggikan bangunannya dan meninggikan derajatnya. Jadi luar biasa nih Pak kalau Bapak Kades dan ini punya apa tuh lapang dada, termasuk nanti di yaumil akhir kata Rasulullah bahwa ketika sudah dikumpulkan, malaikat berkata kepada manusia itu ada, "Hai orang-orang istimewa, bangunlah." Tiba-tiba bangunlah.
Mereka berbaris maju ke pintu surga. Sebelum maju masuk mereka ditanya oleh malaikat, kenapa kamu demikian katanya? Dan mereka bahwa dulu kami ketika di dunia kami dizolimi, kami marah. Dan ketika kami disakiti, kami maafkan. Wah, hebat kalau begitu. Maka tidak ada yang lebih baik pahalanya kecuali kamu sekarang masuk ke surga. Masuk. Jadi orang yang lapang dada itu luar biasa nih Pak. Saya ingin juga berguru sama Bapak, boleh Pak belajar? Memang Pak, kayak itu tidak ujuk-ujuk ya memiliki sifat itu. Iya. Karena itu memang sesuatu yang proses itu panjang juga. Iya. Betul, memang harus dipersiapkan. Itu Bukan warisan gitu ya. Bukan warisan. Bahkan berarti bukan warisan kan? Iya, tapi Dan dari juga pembelajaran. Tidak bisa dibeli gitu kan ya? Tidak bisa. Saya juga pernah mengalami sebenarnya. Dulu itu ketika 2015 itu ada rencana umroh Gitu Pak. ya. Itu sesuatu yang memang ditunggu ya untuk bisa ke sana itu. Ternyata di perjalanan itu di tahun itu tidak bisa berangkat. Bahkan ujung-ujungnya itu informasi si biro perjalanan itu ya travelnya itu bahkan ya bermasalah begitu. Tadi waktu kondisi seperti itu kalau tidak legowo seperti tadi kan sampai itu bisa Pak Ihsan, ada nasihat dari Ibnu Hibban Pak Kades bahwa salah satu untuk lapang dada itu adalah berlatih bagaimana berhadapan dengan manusia ya dengan segala-gala kekurangannya. Ketika ada manusia yang bodoh, ketika yang menghina kepada kita, kita bersabar. Bahkan kata Al-Quran kan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabal jahiluna qalu salama. Jadi memang salah satunya itu kalau kita yang lapang dada adalah bagaimana kita bersabar dengan orang-orang yang bodoh di antara kita, orang-orang yang menyakiti kita, tapi kita tetap bersilaturahmi, membantu kebaikan. Seperti pada ini barangkali begitu barangkali ya. Ini wajahnya nggak kelihatan susah nih Pak. Alhamdulillah. Nah jadi juga orang-orang yang lapang dada itu, jadi artinya semakin lapang dada kita semakin besar, itu akan semakin lapang Pak. Jangan jauh-jauh sama dengan dalam permainan kita. So tenis meja itu olahraga lebih capek dibandingkan dengan badminton, betul tidak? Kenapa coba Pak? Lapangnya lebih besar kan? Bukan, justru lapang lebih kecil itu lebih capek. Lebih capek. Kenapa coba? Karena tenis meja itu banyak ambil bolanya sama gitu. Saya gitu kan. Jadi tenis meja lebih capek daripada badminton. Badminton lebih capek dari mana? Tenis lapangan. Ya. Tenis lapangan lebih capek daripada sepak bola. Sepak bola. Sepak bola mah sampai dulu karena kan bisa santai dulu, diam dulu, kita bisa ngopi dulu, mana sepak bola. Jadi semakin sempit kecil lapang kita, semakin capek. Karena itu juga ketika hati kita semakin sempit, semakin kecil perasaan kita akan semakin capek. Capek sekali. Karena itu mari kita lapangkan pikiran kita, lapangkan penglihatan kita, lapangkan telinga, hati kita. Ketika kita lapang semuanya, sampai kita berdoa seperti berdoanya Nabi Musa. Robbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisannya. Luar biasa ini Pak ini. Nanti saya mau belajar lagi Pak. Siap. Oke. Kapan-kapan itu Kali-kali nanti pakai bisa main atau ke sana Pak ke kemana? Desa Warisan Langit. Gitu. Siap. Oke. Ya Pak Kades sekali-kali kita undang pemuda-pemuda untuk bisa di sana ya. Ya jadi bahan inspirasi buat generasi muda. Siap. Pak Kades kan ada acara lagi sekarang. Gimana kita sekarang cukup saja sih? Kayaknya walaupun kita juga masing-masing kayaknya ada perubahannya. Siap. Saya mungkin Pak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya sudah diajak oleh Pak Kades. Sama-sama, Pak Kiai. Mudah-mudahan ilmu Bapak bermanfaat buat kami dan Sama-sama. semua desa Warisan. Sama-sama. Terima kasih Pak Kades udah membawa inspirasi ini dari Pak Kiai ya. Sengaja dibawa ke sini. Wah, luar biasa ini. Terima kasih Pak. Siap. Sama-sama Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus melapang. Tambah sukses. Amin ya rabbal alamin. Mari Pak.
Ambil dulu Pak ya. Siap. Makan ayo. Iya, ini. Makan.